Nah, asal kata dari kata adama adalah adama. Ya perhatikan ya, adama. Kenapa dibaca Adam? Ya karena di sini masuknya ke mad badal, ya. Hamzah yang kedua ini kita rubah menjadi alif, panjang mad dua harokat jadinya. Kata utia asalnya adalah utia, utia. Kemudian kata imanun asalnya adalah imanun, ya. Kemudian dirubah. Nah, namanya badal itu artinya kan diganti ya. Nah, maksudnya adalah dua hamzah yang bertemu. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua ini kita rubah menjadi huruf mat sesuai dengan harokat dari hamzah yang pertama. Kalau kasroh kita ganti ya. Kalau dhammah kita ganti wawu. Kalau misalkan fathah kita ganti alif. Contohnya seperti ini. Adama utia imanun. Nah, kalau di dalam Al-Quran ya udah kita nggak akan menemukan kata adama utia imanun. Ya, sudah jelas ya. Berarti kalau di Al-Quran ya bacanya adama utia imanun. Penulisannya pun sudah seperti itu. Namun ternyata di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang dia mempunyai dua cara baca. Bisa dibaca dengan mad badal, bisa juga tidak. Kapan? Nah, kita lihat di sini. Ada kurang lebih di sini kita sebutkan ada 3 ayat ya. Pertama di surat Al-Ahqaf, ayat yang keempat. Di kalimat i'tuni bikitamin. Kalau misalkan kita sambung, maka kita baca am lahum syirkun fis samawati tuni ya. Tuni. Nah, kalau disambung. Tapi kalau misalkan diibtidak dari awal di sini ya, kita wakaf di sini. Am lahum syirkun fis samawat. Kita lanjut. Ibtidak itu artinya dibaca di awal ya, dilanjutkan. Maka kita baca ituni bi kitab. Tidak kita baca utuni ituni, kita baca ituni. Kenapa? Mad badal. Kita rubah menjadi mad badal. Ya. Terus kenapa? Ini kan kalau misalkan kita lihat harokat ketiga ya, patokannya kalau ada hamzah wasal, harokat ketiganya itu patokannya. Kalau dhammah dibaca dhammah, kalau kasroh ataupun fathah dibaca kasroh. Ya. Kenapa dibaca ituni atau ituni tidak baca u? Kenapa? Karena di sini harokat asli daripada huruf ketiga ini kasroh. Aslinya asal katanya adalah i'ti. Nah, i'ti. Kemudian bersambung dengan domir antum ya, domir jamak. Tidak mungkin kita baca i'tiu, i'tiu. Nah, nggak bisa. Maka yang kasroh tadi dirubah menjadi dhammah. Tapi asal katanya adalah kasroh. Ini nanti lebih jelasnya ketika kita belajar atau ummahat bisa belajar di ilmu nahwu ataupun sorof ya. Baik. Kemudian ada di surat Fussilat. Di kalimat faqala laha walil ardi tiya taw'a. Ya, ardi tia ketika bersambung. Jika ibtida, jika mulai dari kata itia, maka bacanya itia taw'a ya. Itia kita baca mad badal. Kemudian yang ketiga, nah ini salah ya penulisannya, seharusnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di halaman terakhir, anak agak lupa ayatnya berapa. Di kalimat fal yu'addilladzi tumina amanatahu ya. Fal yu'addilladzi. Nah, ini kalau misalkan disambung alladzi tumina. Tapi kalau kita mulai ya ibtida dari kata tumina, maka kita baca tumina ya. Yang hamzah di situ yang sukun kita rubah menjadi wawu. Utumina ya. Bukan utumina. Utumina amanatahu seperti itu. Nah, baik. Nah, ini ada catatan sedikit karena kalau misalkan ummahat lihat di buku-buku tajwid
pasti akan mendapati juga mat badal ini masuk ke mat far'i. Nah, sebagian ulama memasukkan mat badal pada bagian mat far'i karena didahului oleh hamzah. Adapun sebagian qura yaitu Warsh memanjangkan mat badal i lebih daripada 2 harakat, ya. Contoh misalkan tadi kan kalimat di sini Adama, ya. Utia imanun. Di ini riwayat Warsh. Kalau di riwayat Hafs an Asim 2 harokat. Ya. Jadi jangan heran kalau misalkan, oh enggak, pokoknya mat badal itu masuk ke mat far'i. Enggak, di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mat asli, ada yang mengatakan mat far'i. Tayyib. Kemudian kita masuk di mat iwad. Nah, mat iwad ini adalah mat yang terjadi karena wakof pada fathahtain. Ya, maka ketika kita mendapati wakof pada fathahtain harus diganti menjadi alif. Nah, inilah alasan kenapa disebut dengan iwad. Jadi iwad itu artinya kan pengganti. Ya, iwadon artinya kan pengganti. Jadi kalau misalkan kita mendapati di dalam ayat Al-Qur'an tanwin, ya, aliman hakima, ya. Jadi fathahtain bertemu dengan alif. Sebenarnya alifnya ini, ya, alifnya ini tidak kita baca kalau misalkan kalimat ini berada di tengah. Paham ya? Aliman. Nah, ini kan alifnya nggak dianggap tidak ada. Tetapi ketika dia berada di akhir, dia dianggap ada. Tapi tanwinnya dihilangkan. Ya. Aliman hakima. Nah, 2 harakat. Ghafurar rahima. 2 harakat juga. Wa akidu kaida. Juga 2 harakat. Atau ya, kalau tadi kan pokoknya ada tanwin berada di akhir kata atau wakof di tanwin. Setelah tanwin ini harus ada alifnya, ya. Terus juga ada hamzah. Ketika hamzah wakof di hamzah dan hamzahnya itu bertanwin. Laisu sawa'a. Nah, kita baca 2 harakat juga. Fayadhhabu jufa'a. Nah, ini masuknya di mat iwad juga. Namun, kalau seandainya yang tanwinnya tadi berada di tak marbutoh, ingat ya, tak bulat, di tak bulat, fathahtain, maka tidak masuk huruf ataupun tidak masuk pada pembahasan mat iwad. Tetapi tak yang bulat tadi berubah menjadi ha. Wakof biasa, tidak dibaca mat. Yatnu suhufan mutahharah. Langsung kita wakafkan. Yatlu suhufan mutahharah. Nah, ada sedikit catatan nih. Ini banyak sekali orang ketika membaca salah atau kurang pas. Nah, ketika wakaf pada mad iwad, maka jangan sampai dibaca ya seperti ini. Artinya seperti ada hamzahnya. Radiya, radiya. Nah, ada ya, ya. Maka kita baca lil hawa tantahi sampai udara habis 2 harokat tadi. Radiya, ya, aitiya, ya, 2 harokat ya. Jadi tidak ditahan. Aitiya, aitiya, ya. Nah, jangan sampai terputus seperti seolah-olah ada hamzah di akhirnya. Diloskan ya. Sama ketika kita baca di sini kan, laisu sawa'a, kan los, da, a. Nah, jadi diloskan, tidak nyangkut di hamzah. Baik. Kemudian bagian keempat adalah matsilah qasirah. Matsilah qasirah atau namanya tadi kan matsilah sughra, ya. Matsilah sughra. Yaitu mat yang khusus karena bersambungnya hak dhamir yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun. Bertemu dengan huruf selain hamzah. Nah, hak dhamir tersebut adalah hak dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Nah, ini mungkin istilahnya agak bingung ya. Tapi kalau di Al-Quran kita dapati seperti ini.
setelah hak domir ada wawu kecil, atau setelah hak domir ini dhammah ya, atau ketika kasroh ada apa ini? Buntutnya ya. Nah, ini kalau di Al-Qur'an riwayat Hafiz an Asim, riwayat Afan Quran Madinah. Tapi kalau Quran Indonesia biasanya haknya ini kebalik. Harokatnya dibalik, menandakan panjang haknya ya. Atau haknya di sini kalau ketika kasroh lurus harakatnya ke bawah, itu menandakan panjang. Itu biasanya kalau di Quran Indonesia. Kalau di Quran Madinah itu ada tanda wawunya. Kecil untuk dhammah, ya ada kepala ya di situ ataupun buntutnya ya kecil di situ. Maka kita baca kitabahu wara'a dhahrih ya. Kitabahu wara'a dhahrih atau lahu ma fis samawati la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kemudian illa bi'idnihi ya, illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim. Nah, baik, ini matsilah qasirah ataupun matsilah sughra. Di Al-Qur'an sudah ada tandanya, artinya kita sudah tahu ketika membaca, insya Allah oh ini matsilah qasirah. Nah, nanti ada tandanya lagi, oh di sini adalah matsilah tawilah. Sudah ada tandanya, sudah mudah bagi kita untuk mengetahuinya. Kalau nggak ada bagaimana? Ya kalau nggak ada dibaca pendek. Contohnya di sini kalimat yardahu lakum. Yardahu lakum sama kalimat fihi muhana. Ya. Ini dua kata ini adalah dua kata yang pertama yardahu lakum seharusnya dibaca dua harokat. Kenapa? Karena syarat-syarat daripada matsilah qasirah terpenuhi. Hak domir ya. Sebelumnya atau setelahnya bukan sukun ataupun hamzah. Terpenuhi kalimat yardahu lakum. Seharusnya yardahu lakum. Tapi dari riwayat Hafiz an Asim dia tidak dibaca matsilah qasirah, tapi dibaca pendek. Yardahu lakum. Atau ada ayat yang tidak terpenuhi syarat daripada matsilah qasirah. Hak domir sebelumnya sukun fihi, tetapi dibaca panjang dua harakat matsilah qasirah juga. Ini hanya di dua ayat ini saja. Selain itu tidak ada ya. Nah, ini tanda catatan yang ada pada Al-Quran ya, khusus di Al-Quran yang cetakan Mujamma' Malik Fahad ya, ataupun yang masyhur dengan Quran Madinah. Tandanya seperti ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada tanda wawu kecil. Atau tanda buntut ya kecil ya, tanda ya kecil di sini. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Kalau Quran Indonesia ya, harokatnya terbalik di sini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ya. Kalau di sini wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, ini adalah tanda daripada matsilah qasirah. Tayyib. Ini pembahasan berkaitan dengan mat asli. Jadi mat asli ada 4. Ada mat tabi'i, ada mat badal, ada mat iwad, ada mat silah qasirah atau mat silah sughra. Tayyib. Untuk mat far'i ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena Zoom kita qadarullah ya per hari ini ya habis waktu untuk pro-nya. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Taib Ummahat, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Silahkan yang ingin bertanya. Taib, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Kunna wabarakatuh. fajazakunallahu khairan. Jazakallah khair Ustaz. Afwan.